Aduh. Hah. Jadi ndak enak aku sama Mbak Rini ya. Gara-gara aku kagetin, jadi jatuh dia. Kamu sih, wo. Aku lo nggak tahu ada dia. Terus gimana ini? Hih. Kalau gitu, Lingga juga harap Mama ngerti. Lingga nggak akan pernah cabut laporan itu, Ma. Lingga juga harus memikirkan kondisi Arini. Orang yang Lingga cintai juga, Ma. Lingga, permisi dulu, Ma. Lingga. Maafin Lingga, Ma. Sebenarnya, aku nggak mau bicara seperti itu ke Mama. Tapi aku juga kecewa. Karena apa yang Mama lakukan sama aja dengan membela Emil. Semoga aja Mama ngerti kenapa aku sampai bicara seperti itu. Bowo. Halo, Wo. Halo Lingga, my bro. Wow. Seneng banget aku bisa ngubungin komandan reguku yang paling baik, paling ganteng, sekaligus kakandaku, calon kakak ipar yang terbaik. Kak, aku mau minta maaf sama kamu ya, enggak? Minta maaf. Minta maaf kenapa? Aku ketemu Mbak Arini di Taman Verbena. Taman yang dekat komplek ini loh, enggak? Oh. Memangnya ngapain Arini di sana? Kayaknya sih Mbak Arini tuh lagi ngambil mangga di pohon. Ngambil mangga. Lah ngambilnya tuh pakai ranting, enggak? Rantingnya itu kelempar, kena aku loh. Ya udah, terus aku samperin. Ternyata di situ aku baru tahu kalau itu Mbak Arini, istrimu yang tercinta. Mbak Arininya kaget gak? Terus jatuh. Tapi nggak sakit loh ya, jatuh biasa gitu loh, jatuh tipis-tipis. Arini jatuh. Lah disitulah nggak. Aku merasa bersalah. Akhirnya aku mau bantuin buat ngambil mangga. Tapi Mbak Arininya nggak mau, malah langsung pulang. Tapi aku minta maaf loh, Kak. Aku beneran nggak tahu dan nggak ada niat kayak gitu. Oh. Iya udah, makasih buat infonya ya, Wo. Iya, ya wis. Arini jatuh. Aku harus cek kondisinya. Kalau dengar dari nada suaranya sih dia nggak marah ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Syukurlah. Walah Mbak Arini ngaget-ngagetin aja. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Derajat. Pagi, Pak Derajat. Pak Derajat, sayuran sama bahan makanan lainnya udah datang semua. Oh, udah, Bu. Supplier udah kirimkan kebutuhan kita hari ini semuanya. Dan tadi juga udah saya bawa ke dapur, dibantu sama Danu. Paling tinggal kiriman daging ayam aja yang belum. Katanya sih sedang dikirim, makanya ini saya mau nunggu di luar dulu. Ya wis, nanti kalau udah sampai, langsung sampean bersihin, terus diolah aja, dimasak aja ya. Iya, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu, Bu ya. Iya, monggo. Gimana kalau sekarang kita nengoknya Pak Aditya? Sekarang? Iya, mumpung restoran itu masih sepi. Lagian nggak ada pesanan juga. Kalau masalah kasir, kita titipin ke Ajeng. Loh, Bu, Ajengnya kan belum datang. Lagi ngurus tagihan-tagihan itu loh, air, listrik. Hah? Ya sudahlah, gimana kalau kita tunggu dulu? Hai, kalau nunggu ya kelamaan Pak, kesuwen. Udah, mendingan kita titipin aja ke Pak Derajat. Gitu? Iya, lagian kita nggak lama-lama kok. Ya wes, kalau emang ibu mau seperti itu. Sebentar ya. Pak Derajat, Pak. Pak Derajat, begini. Kami ini mau pergi dulu, mau ke rumah sakit, jenguk besan. Ini kan sementara Mbak Ajengnya belum datang. Bisa Kak kami nitip restoran sama Pak Derajat? Bisa, Pak. Bisa, Bu. Aman ya? Aman. Jadi nggak apa-apa kami pergi dulu ya? Iya, Pak. Oh ya sudah kalau begitu. Ya udah, ayo berangkat Pak. Ya sudah kami berangkat dulu ya. Pak Derajat kami titip yo. Iya. Hati-hati ya, Pak, Bu. Ya, terima kasih ya. Tapi Bu kita mampir dulu beli buah dulu buat Pak Aditya ya. Iya, ayo. Ya sudah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. titip yo. Ya, ya.
Pak, Mama baru bicara sama Lingga. Mama ribut sama dia. Lingga marah karena Mama memanggil Pak Krisna untuk membela Emil. Padahal kan Mama bermaksud begini baik. Emil minta Mama untuk menelpon pengacara. Ya Mama telepon, Mama minta Pak Krisna untuk membela Emil. Tapi Lingga marah. Lingga menuduh Mama sudah memihak Emil. Padahal maksud Mama nggak kayak gitu. Kenapa keluarga kita jadi kayak gini, Pak? Padahal rasa sayang Mama ke Emil dan Lingga itu sama besarnya. Mama nggak pernah memihak salah satu ataupun memberikan rasa sayang yang berbeda. Semuanya sama, Pak. Mama perlakukan sama. Dan Mama yakin Papa juga akan begitu. Berat rasanya, Pak. Mama cuma berharap kita segera keluar dari masalah ini. Cepat selesai masalah ini, Ma. Berat. Permisi, Suster. Iya Bu, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Gini, Sus. Kami mau jenguk Pak Aditya Gunawan. Beliau dirawat di ruang mana ya? Sebentar ya Bu, saya cek dulu. Pasien atas nama Aditya Gunawan dirawat di kamar VIP 602 di sebelah sana ya Bu. Matur nuwun ya, Suster. Yang senang hati Bu. Ya. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA, ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Ini memang sangat berat, tapi aku nggak boleh bersedih kayak gini. Aku nggak mau pas Mas Aditya siuman, malah lihat aku sedih dan menangis seperti ini. Aku harus kuat untuk menguatkan Mas Aditya. Siapa? Jangan-jangan Lingga lagi. Kok dia balik ya? Masuk. Loh, Wi, Pak Pertiwi. Rati, Mas Mul. Makasih ya kok. Tahu kalau Mas Aditya dirawat. Mbak, kami bawa ini, kami taruh sini aja ya, Mbak? Iya, pakai repot-repot segala. Terima kasih. Makasih. Kok tahu Mas Mul, Rati, kalau Mas Aditya dirawat di rumah sakit? yo hari ini yang cerita, Wi. Ya, hari ini memang waktu itu kesini sama Lingga. Dia malah kemarin tuh sempat nunggu semalaman di depan ruang IGD sampai masuk angin dia. Hari ini masuk angin. Kok nggak cerita sama kita toh, Pak? Iya, Bu. Ya mungkin hari ini nggak mau bikin orang tuanya khawatir. Dia malah baik. Iya, Wi. Oh, ya, Wi. Ini kita bawa buah-buahan buat kamu sama Mas Aditya. Kamu makan, yo. Iya, ya, makasih pakai repot-repot segala. Makasih ya Mas Pur. Iya, sama-sama. Semoga Mas Aditya cepat sembuh, ya, Wi. Amin. Mohon doanya. Ya, semua. Mbak, ini sebenarnya ada apa? Kok tiba-tiba Mas Aditya drop lagi, Mbak Pertiwi? Iya, Mas Aditya tuh drop karena stres sama ya kepikiran Emil. Karena Emil kan
Emil kan ditahan. Jadi Mas Aditya tuh nggak, pokoknya sedih lah. Kamu yang sabar ya, Wi. Aku tahu kamu sama Mas Aditya pasti juga pengen yang terbaik. Aku sama Mas Mulyono juga pengen yang terbaik buat Arini, Wi. Aku paham kok. Maaf ya Mas Mulya atas apa yang telah diperbuat Emil ke hari ini. Iya Mbak, Mbak Pertiwi. Ya kami tahu Mbak, saat ini semua keadaannya itu tidak mudah, sulit buat kita semua Mbak. Tapi saya yakin Mbak Pertiwi, Mas Aditya adalah orang tua yang baik, yang bijaksana. Nanti pasti akan bisa menjadi penengah yang baik buat kita semua, buat anak-anak, buat keluarganya. Amin, makasih ya Mas Mul. Makasih. Gak apa-apa udah. Dari tadi udah duduk.